Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Metodik khusus PAI, Bapak Dr. Syukri MPD, dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya sendiri Rohaya Harilasari dengan NIM 190101007 dan teman kelompok saya Asti Nadia dengan NIM 190101008. Baik, pada hari ini kami akan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip metode khusus PAI dan spesifikasi penggunaan metode khusus pada materi PAI. Materi pertama akan disampaikan oleh teman kelompok saya, yaitu Asti Nadia. Kepadanya dipersilahkan. Perkenalkan, saya Asti Nadia akan menyampaikan poin pertama tentang pengertian prinsip metode pembelajaran PAI. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan prinsip. Prinsip berasal dari kata prinsip ya, yang berarti permulaan, titik awal yang darinya lahir hal-hal tertentu. Prinsip dapat juga diartikan sebagai asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Dalam pendidikan agama Islam, metode merupakan hal yang sangat penting sebab semakin baik metode yang digunakan, maka semakin efektif dan efisien pula pencapaian tujuan. Jadi, prinsip metode pembelajaran PAI merupakan suatu ilmu yang mempelajari cara yang paling tepat atau efektif dan cepat atau efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya, saya akan menyampaikan poin penting yang kedua tentang prinsip-prinsip pemilihan metode khusus PAI. Dikategorikan dalam 5 prinsip utama. Yang pertama, tujuan. Dalam penetapan tujuan lebih banyak dipengaruhi oleh materi yang akan diajarkan oleh guru agama Islam. Secara ideal, sebuah materi memiliki tujuan khusus sehingga mempengaruhi pemilihan satu metode khusus. Yang kedua, materi. Faktor materi menempati masalah utama dalam pembelajaran PAI sebab materi sangatlah menentukan tujuan penggunaan metode kepada peserta didik. Prinsip yang ketiga yaitu alat peraga yang tersedia. Alat peraga menjadi penting karena mempengaruhi pemilihan metode yang akan diterapkan dalam sebuah materi. Prinsip yang keempat yaitu kemampuan berpikir peserta belajar. Dalam memilih sebuah metode, penting bagi seorang guru untuk mempertimbangkan kemampuan akan siswa sebab faktor tingkat kemampuan siswa sangatlah mempengaruhi metode yang diterapkan guru. Prinsip yang kelima, kemampuan guru menguasai metode. Penguasaan akan metode yang hendak diterapkan sangatlah penting bagi seorang guru sebab pemilihan sebuah metode mutlak guru memiliki pengetahuan yang sangat memadai. Perkenalkan, saya Rohaya Harilasari akan menjelaskan mengenai poin penting kita yang ketiga, yaitu spesifikasi penggunaan metode pembelajaran PAI pada berbagai tingkat pendidikan. Penggunaan metode pembelajaran PAI itu merupakan perincian akan penggunaan dari metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam tingkatan pendidikan Islam itu terdapat berbagai tingkatan, yaitu ada madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan perguruan tinggi. Nah, dari berbagai tingkatan tersebut tentu memiliki spesifikasi yang berbeda-beda antara satu sama lain, yang dimana perbedaan tersebut sejalan dengan perbedaan akan tingkat umur serta kematangan berpikir peserta didik. Pertama yaitu pada tingkat madrasah ibtidaiyah atau dikenal dengan MI. Nah, pada madrasah ibtidaiyah ini siswanya itu akan akan memiliki rentang umur 6 sampai dengan 12 tahun. Nah, pada masa anak-anak ini pola pembelajarannya itu akan lebih menggunakan metode hafalan.
Kenapa? Karena anak yang berusia 3 sampai 10 tahun itu biasanya itu akan memiliki memori yang sangat baik dalam menerima hafalan dengan cepat serta memiliki daya pemahaman yang kuat. Jadi pada tingkat madrasah ibtidaiyah ini mereka itu akan lebih menggunakan pendengaran mereka atau lebih menggunakan telinganya. Jadi kita kaitkan dengan gambar telinga ini, yaitu sebagai sumber ilmu. Jadi dalam artian pada metode hafalan tersebut mereka itu akan mendengarkan sesuatu bacaan untuk dihafalkannya. Jadi diharapkan metode ini tuh akan sangat efektif gitu bagi penghafal yang punya daya ingat ekstra, terutama bagi anak-anak yang siswa yang masih di tingkatan madrasah ibtidaiyah ini. Selanjutnya yaitu pada tingkatan madrasah sanawiyah. Pada umumnya, siswa madrasah sanawiyah ini telah tergolong remaja. Hal ini ditandai dengan masa akil balik mereka. Dan pada masa remaja ini, mereka akan mulai menjalankan semua perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Oleh karena itu, mereka itu akan cenderung melakukan sesuai dengan apa yang mereka lihat dengan mata mereka. Jadi kita kaitkan dengan gambar organ mata ini pada tingkatan madrasah sanawiyah. Dengan demikian, metode yang tepat untuk dilakukan tingkatan madrasah sanawiyah adalah metode demonstrasi dan praktik, di mana metode demonstrasi sendiri dapat diterapkan pada materi tertentu saja. Misalkan salah satunya yaitu materi cara membersihkan najis mughallazoh, dan yaitu pada tingkatan madrasah aliyah gitu, atau dikenal dengan MA. Nah, siswa madrasah aliyah secara umum mereka itu telah mulai gitu memasuki usia dewasa, dan secara alamiah otak siswa madrasah aliyah itu telah siap menggunakan berbagai macam atau semua jenis metode pembelajaran. Namun perlu untuk kita garis bawahi bahwa metode yang digunakan haruslah disesuaikan dengan kebutuhan otak dan kondisi lingkungan kehidupan keagamaan mereka. Nah, jadi pada tingkatan madrasah aliyah ini mereka akan cenderung masih gitu menggunakan penglihatan mereka dalam memahami pelajaran. Selanjutnya yaitu pada perguruan tinggi. Nah, tingkat perguruan tinggi ini mahasiswa itu akan cenderung menggunakan mata dan hati mereka. Dalam Al-Quran itu disebut sebagai alat untuk memahami realitas dan nilai-nilai kehidupan. Sebagaimana hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46. Dengan demikian, di tingkat perguruan tinggi ini pada dasarnya mahasiswa itu akan lebih menggunakan mata dan hatinya dalam memahami pembelajaran, sehingga kita kaitkanlah dengan gambar organ mata dan hati. Saya akan menjelaskan tentang poin yang terakhir, yaitu tentang spesifikasi penggunaan metode khusus pada materi PAI, materi fikih. Nah, dalam pembelajaran materi fikih itu secara umum dia itu lebih baik menggunakan metode khusus yang bersifat demonstrasi dan praktik, di mana dengan metode tersebut nanti disertai dengan alat peraga yang misalkan yang bersifat gambar, simbol, tiruan, dan atau pembelajaran langsung. Yang kedua yaitu mengenai materi akidah. Dalam pembelajaran materi akidah ini lebih baik guru itu menggunakan metode khusus, yakni metode perumpamaan, kias, simbolis, dan kiasan. Nah, selanjutnya yaitu materi akhlak. Nah, dalam materi akhlak nanti pembelajaran itu lebih baik menggunakan metode role play atau metode bermain peran gitu dibandingkan dengan metode ceramah. Kenapa demikian? Karena materi akhlak itu lebih banyak berhubungan dengan perilaku manusia itu sendiri. Yang keempat yaitu tentang materi Al-Quran dan hadis. Nah, pada materi Al-Quran dan hadis ini terdapat 3 metode yang bisa digunakan, yaitu ada metode hafalan, metode imla, dan metode menulis. Nah, selain itu nanti guru juga dapat menggunakan metode dari kombinasi ketiga metode tersebut dalam satu kegiatan. Jadi selanjutnya yaitu materi sejarah Islam. Nah, metode yang digunakan dalam materi sejarah Islam ini adalah metode variatif yang merupakan metode cerita nanti yang disertai dengan gambar atau lukisan dari peristiwa yang terjadi pada sejarah Islam. Jadi yaitu materi bahasa Arab. Nah, pada pembelajaran materi bahasa Arab ini metode yang tepat digunakan adalah metode bermain sambil belajar yang disertai dengan praktik dalam kelas dan tentu disesuaikan dengan kata kerja yang sedang dipelajari serta disertai dengan banyak-banyak latihan.
Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.